pada sore hari ini ya, sekarang sudah sore, kita ibadah yang kedua tentu, dan nanti sebentar ada pelayanan perjamuan Tuhan yang akan dilayani Bapak Gembala. Terima kasih tentu kepada Bapak Gembala juga yang percayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Saya percaya sesiang hari baik Bapak Yunus, Bapak Kris mengingatkan kita bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Ya, sekali lagi, mau apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, kita harus sadar bahwa yang memiliki hidup kita adalah Tuhan. Ya, itulah sebabnya sekali lagi dengan kondisi saat ini seperti kita tahu bersama, Bapak Kris kan bisa buka, kalau kita selama ini ibadah online ada ya, di share di grup, dan Bapak Kris bisa buka. Mungkin itu ada beberapa kali yang pertama memang agak error kita ya, nggak bisa karena baru pertama kali itu kan kita jadi seperti dipaksa untuk bisa. Kan selama ini apalagi Bapak Gembala tidak pernah buka untuk YouTube untuk bikin, kecuali khotbah lepas seperti siang hari ini. Tapi dengan kondisi ini seperti memaksa kita untuk belajar, dan saya percaya apa yang kita lihat di firman Tuhan selama beberapa waktu ini kita ibadah dari rumah masing-masing, saya percaya bukan hanya sekedar kita mau, oh saya suka khotbah ini bagus untuk telinga saya. Jangan sampai hanya menyukakan telinga tapi tidak menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Karena firman Allah ini hidup. Amin saudara. Firman Allah ini adalah Allah sendiri, adalah isi hati Tuhan sendiri. Ketika firman Allah menjadi rema, menghidupkan setiap kata di dalam firman Allah ini untuk kita, maka itu membangkitkan semangat kita, menyembuhkan yang sakit. Bahkan ketika kita mulai bimbang, kita mulai ragu, seperti tadi ada kesaksian waktu Bapak Yunus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kalau Pak Kris, puji Tuhan, Tuhan ingatkan lagi bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, langsung saja karena sebentar ada perjamuan Tuhan. Kita akan buka langsung di dalam 2 Korintus pasal 4. Saudara baca dan kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat ini sudah sering saudara dengar, tapi kita akan kembali lagi baca dan merenungkan ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Sebenarnya ada lanjutan ayat 17 dan 18, tapi saya dulu bertitik tolak dari ayat ini. Saya baru juga dapat pelajaran dari Bapak pendeta kita, Bapak Gembala kita, Bapak Yopi, bahwa kalau kita melihat dari Paulus katakan, sebab itu Paulus sebagai hamba Tuhan, sekalipun mengalami pengalaman yang berat. Kalau kita baca juga di dalam pasal-pasal sebelumnya, pengalamannya Paulus luar biasa. Ya, 39 kali dicambuk. Tuhan Yesus 40 kali dicambuk dengan cambuk Romawi. Rasul Paulus 39, hampir sama kan. Paulus pernah diturunkan di pinggir tembok pakai keranjang, karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia ada di tengah-tengah orang yang sedang menginginkan supaya kalau bisa Paulus jangan ada, harus binasa. Tetapi Tuhan luputkan dia banyak hal, sehingga dia pernah juga di dalam salah satu di dalam tulisannya dia berkata bahwa di dalam tubuhnya sudah ada tanda Kristus. Ya, di dalam buku Korintus juga ya, sudah ada bekas-bekas cambukan. Dan kita tahu bersama, dan sebentar ada perjamuan Tuhan menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan bagi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan selamatkan kita. Ya, Rasul Petrus katakan kita diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal,
dan dibayar dengan tunai. Haleluya. Ya. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan selamatkan kita. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita mau menghargai ya apa yang namanya pengorbanan Kristus. Yesus hanya mati satu kali, tidak akan dua kali lagi. Dia datang kedua kali hanya dengan untuk apa? Membawa pemisahan. Yang domba disendiri, yang kambing disendiriin, yang lalang disendiriin, yang gandum disendiriin. Itu kedatangannya untuk menyempurnakan, untuk gereja Tuhan masuk dalam kesempurnaan, tentu ada prosesnya. Makanya ayat ini berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Saya dapat pelajaran tadi bahwa dari Bapak Pendeta Yopi tentang garam. Itu namanya apa? Konsistensinya ya. Garam itu kalau dibiarin jadi apa? Tawar. Ya kan? Coba garam, saudara tidak tahu di wadah yang tertutup. Mau dipakai Mama Frankie, nggak bisa lagi. Mau udah jadi seperti air, ya kan? Tapi saudara tahu bahwa fungsi garam ini banyak banget, ya kan? Pertama, mengawetkan makanan, ikan, ya kan? Diawetkan pakai garam supaya tahan. Apalagi untuk menahan dari pembusukan itu pakai garam, saudara. Ibu-ibu di dapur nggak usah ditanya kalau nggak ada garam, nggak usah pakai mungkin yang lain-lain. Tapi kalau nggak ada garam, Bapak Kris gimana? Biar juga kita mau makan enak, kalau udah tawar nggak enak, hambar, ya kan? Nah, Paulus mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun ini manusia lahiriah kami semakin merosot. Siapa bilang tidak ada dampak? Waduh, kalau saya dengar dari kesaksian banjir air mata saudara saya. Setiap malam doakan mezbah doa kami ambil tengah-tengah malam saudara. Itu tinggal air mata yang kami. Tuhan kuatkan jemaat Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang bekerja nggak bisa bekerja lagi. Ada jemaat Tuhan yang punya usaha nggak bisa berusaha lagi dengan kondisi sekarang ini. Tetapi puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, manusia lahiriah kita. Tapi saya katakan manusia batiniah kita kalau dibaharui, itu tidak akan pernah tersentuh dengan apapun. Kenapa? Karena di dalamnya ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Haleluya. Batiniah ini, itu saudara, kalau orang sudah tawar hati, sebetulnya hampir sinonim kan dengan tawar hati itu orang yang sudah tidak punya semangat, patah arang, ya kan, putus asa, nggak ada harapan lagi. Tapi kita harus sadar bahwa terpuruknya kita, mungkin terpuruknya secara ekonomi, ya seperti Pak Yunus Persakti tadi kan, masih puji Tuhan masih dipercaya untuk bekerja, sementara ada orang-orang yang sudah katakanlah pemutusan hubungan kerja, ya kan, karena dengan kondisi yang ada. Tapi sudah satu hal yang saya mau katakan, seterpuruknya kita seperti apa, Tuhan kita masih ada. Haleluya. Tuhan kita hadir. Dan Dia hadir dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita terpuruk, asal kita cari Tuhan. Ya. Ya saya berkata carilah Tuhan selama Dia masih kita bisa temui. Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Ya. Saudara di sini diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesanggupan oleh Tuhan. Cari Tuhan. Apalagi saudara dikatakan di sini, namun manusia batinnya kami dibaharui, ada pemulihan kalau kita cari Tuhan. Ya. Dibaharui, dipulihkan, diubahkan, disembuhkan. Bukan hanya sakit secara jasmani Tuhan sanggup sembuhkan. Bisa saja kita bilang, saya sakit ini, bisa aja kita minum obat-obat yang atau ada resep dokter. Tapi kalau sudah bilang di batini ya saudara, yang bisa sentuh itu hanya tangan kasih Tuhan. Haleluya. Sehingga membuat hidup kita berarti. Karena kalau kita sudah gak punya pengharapan saudara, alamat kita ada di Grogol. Saudara tahu, alamat kita ada di rumah sakit yang ada di Grogol. Kalau sampai kita tidak punya pengharapan, sudah.
Kalau sudah menyerah dalam keadaan sudah nggak apa-apa, saya kan sudah seperti ini, sudah begini, akhirnya udah ngomong-ngomong sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, bahaya sudah. Tapi saya mau beri jaminan dari firman Allah, kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan tawar hati, jaminannya dia baharui kita. Haleluya. Dia pasti baharui kita. Coba saudara kita lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Ayat-ayat yang katakanlah ini begitu populer, ayat-ayat yang kita mudah ingat. Yosua 1 ayat 9 kita baca sama-sama ya, supaya kita kembali dibaharui ya, dikuatkan, diteguhkan lagi. Yosua 1 ayat 9 kita baca sama-sama, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini pengalaman dari seorang yang masih muda namanya Yosua. Dia akan meneruskan tongkat estafet pemimpinnya yaitu Musa, sudah tidak ada lagi, dan diteruskan kepada yang namanya Yosua. Artinya ini yang berfirman ini Tuhan, bukankah telah di sini adalah Tuhan sendiri. Artinya Tuhan tahu seberapa siap Yosua itu. Ternyata dia punya apa namanya di sini? Dia lihat kondisi umat Tuhan yang akan dia bawa, saudara, dia akan pimpin. Sehingga firman Tuhan ini datang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya dia mulai seperti tadi, garam kalau sudah tidak di wadahnya yang benar, akhirnya apa? Tidak bisa digunakan. Dia mulai goyah. Lihat umat Tuhan ini keras kepala, umat Tuhan ini enggak sama Musa aja seperti itu, apalagi kepada saya. Dia mulai tawar hati ya, dia mulai goyah, dia mulai bimbang. Sehingga Alkitab dengan tegas sudah tahu sebetulnya ini ada 3 kali diungkapkan. Biar saudara kalau baca dalam pasal 1 pasal ini, firman Tuhan mengulangi lagi, jangan takut, jangan tawar hati. Ulang dalam pasal 1 ini ada 3 kali Tuhan berfirman. Dan saya selalu khotbahkan, kalau sampai lebih dari 2 kali Tuhan bilang, berarti Tuhan sangat serius untuk menolong kita. Haleluya. Tuhan begitu peduli dengan kita. Ini masalah sentral di hidup kita, hati saudara. Kalau hati kita sudah bimbang, sudah ragu, tidak teguh lagi, mau kerja aja sudah nggak bisa. Ya, saya pernah dengar kesaksian seorang anak Tuhan, dia anak Tuhan. Tapi ketika masalah berat itu, karena dia merencanakan untuk menikah, sudah dipersiapkan untuk menikah dan tidak jadi menikah, saudara. Sehingga bagi dia sudah nggak ada harapan lagi. Semua pekerjaannya terbengkalai. Nah ini yang bahaya. Semua pekerjaan terbengkalai dan menurut dia, waduh, bagaimana lagi? Oh, yang lebih baik mati aja deh. Ini sudah sampai di titik ini. Ternyata ada keluarganya yang ingat Tuhan. Nah ini pentingnya komunitas kita anak-anak Tuhan, ingatkan keluarganya, ingatkan kakak adiknya, ingatkan masih ada Tuhan. Kamu mungkin gagal dengan dia karena Tuhan lebih tahu masa depanmu ya. Karena dia sudah berumur, dia pengen menikah, harusnya sudah menikah ya, ini tahun 2000 ya, sekitar 5 tahun yang lalu, tapi ternyata tidak jadi. Tapi Tuhan pakai keluarganya mengingatkan, dia udah putus asa, sudah tawar hati, ya udah, sudah semua pekerjaan dia cancel, dia mau bekerja lagi. Tapi Tuhan pakai keluarganya dan dia mulai baca, ini yang saya bilang, baca isi hatinya Tuhan. Jangan pergi ke orang-orang yang saya mau pergi ke situ aja mau bertanya, jangan. Baca isi hatinya Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sampai mana saudara sudah baca. Ulangi lagi, baca. Nanti Tuhan akan berbicara kepadamu secara pribadi. Ya. Dan ketika saya dengar kesaksian ini, saya benar-benar dia rapuh. Dan sekarang Tuhan beri dia jodoh yang terbaik, saudara. Orang ini yang saya dengar kesaksian, dia diberikan Tuhan dengan jodoh yang diberkati Tuhan.
mengambil kita dari segumpal tanah. Ya, yang bilang tanah liat saudara, tanah. Dia hembuskan kita dengan nafas hidupnya. Ya, roh Tuhan ada dalam hidupmu, amin saudara. Siapa kita? Tapi ketika Tuhan hembuskan kita dengan roh Tuhan, maka di sana ada kekuatan, di sana ada kesanggupan, di sana ada penghiburan. Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Saudara bingung, buka Alkitab, baca. Banyak orang juga yang ada yang gagal kan, di Alkitab saudara baca, tapi ketika dia bangkit, ketika dia cari Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Seberapa kita yang ada sore hari ini? Tentu kami juga hamba Tuhan, kami perlu Tuhan. Ya, ada lagu yang cukup lama dulu yang selalu kita nyanyikan waktu kita ada di GPDI Pomat, ya kan? Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan kasih-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya, kita nggak bisa jalan sendiri. Makanya Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kenapa? Karena perjalanan kita ini Tuhan yang atur, bukan saya, bukan gembalamu. Ya, kami hanya alat Tuhan. Kami hanya Tuhan pakai jadi corong bawa firman Tuhan, mengingatkan dan bawa dalam doa. Tapi yang mengambil tindakan adalah kita. Makanya saya katakan tindakan kita, keputusan kita hari ini akan mempengaruhi hari esok kita. Minta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Minta Tuhan pimpin saya. Ayat terakhir, Mazmur 51. Kalau saudara baca Amsal 4 ayat 23, saudara ingat ayat ini? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya akan timbul mata air hidup. Hati kita, kehidupan kita, kita cari Tuhan, kita minta Roh Kudus tagari hidup saya, hati saya, supaya jangan mencela-mencela. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Tuhan, minta Tuhan tolong saya. Ya, supaya dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Tak keluar orang lihat, puji Tuhan, keluarga ini keluarga sederhana, tapi ada sukacita. Ya, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu saudara catat baik-baik, tidak bisa diukur dengan apapun itu. Saudara punya apa hari ini, itu tidak akan pernah menjadi barometer kita apakah engkau bahagia atau tidak. Tapi menjadi jaminannya ketika engkau ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka otomatis kebahagiaan Tuhan itu pun akan mengalir dalam hidupmu dan hidup saya. Mazmur 51 ayat 12. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, karena kita akan langsung dengan ibadah perjamuan Tuhan. Mazmur 51 sudah dapat? 51 ayat yang ke-12. Sama-sama lagi kita baca. 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Balik lagi dengan Mazmur, katakan dalam pemazmur ini, jadikanlah hatiku tahir. Ya, minta Tuhan sucikan hati kita. Semua kita ada saatnya kita keliru, kita salah, kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Minta Tuhan baharui, basuh saya dengan darah Yesus. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Balik lagi di ayat pokok tadi kita dalam 2 Korintus pasal 4. Paulus katakan apa? Meskipun manusia jasmani kami merosot, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia kami merosot, tapi manusia batini yang kami dibaharui. Ini yang penting. Beri Tuhan, minta Tuhan kasih kami roh
di dalam hati kita diberikan hati roh yang teguh, ya, hati yang teguh, bukan hati yang diombang-ambing. Kalau sudah diombang-ambingkan sudah, kita tidak akan mampu bertahan, kita tidak akan sanggup bertahan. Tapi Roh Kudus memampukanmu, ya, menguatkanmu, meneguhkanmu. Karena firman Allah ini menjadi pengalaman kita ketika kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dimanapun engkau berada. Taruh firman dalam hati kita. Daud juga berkata, "Kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu." Artinya ketika ada firman Allah di dalam hati kita, maka Tuhan melakukan yang namanya restorasi, pemulihan, baik dalam ekonomimu, dalam pekerjaan dan sebagainya. Minta satu hal, Tuhan, teguhkan hati saya, ya. Kiranya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan, ingat lagi, waktu saya begini, kok Tuhan datang menolong saya sakit, Tuhan sembuh. Ingat lagi, ingat cinta Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dengan alasan apapun, saudara. Tapi semakin kita cari Tuhan, temukan wajahnya, dan Dia akan melakukan terobosan yang luar biasa dalam kehidupanmu dan keluargamu dan masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.